Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala abil qasim Muhammadinil fatihil khatim wa ala alihi wa ashabihi ma'danit tasribi wa ta'zim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, nurul qalbi min nuril haqqi azza wa jalla. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, bahwa cahaya hati itu bersumber daripada cahayanya Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin kita telah mengupas tentang 4 jenis hati, 4 perkara yang bisa meracuni hati, bahkan bisa membuat hati mati. Dan terus lagi kita sambung dengan menjelaskan 3 tanda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati itu sebuah cahaya. Dan dalam kesempatan kali ini, insya Allah yang akan kita kupas tentang perkara hati yang lebih mendalam lagi, yaitu di dalam hati tersebut ada tingkatan-tingkatan batin. Nurul qalbi min nuril haqqi azza wa jalla. Akan kita kupas dalam kesempatan kali ini tentang sesuatu yang ada di dalam hati yang memiliki beberapa tingkatan-tingkatan. Kita akan merujuk pendapatnya seorang imam, seorang hafiz, seorang zahid yang bernama Al-Hakim Tirmidzi. Itu kelahiran pada abad ke-3 Hijriah di kota Uzbekistan. Apa kata Al-Hakim Tirmidzi menyikapi tentang tingkatan-tingkatan batin dalam hati? Kata Al-Hakim Tirmidzi, tingkatan-tingkatan batin dalam hati itu terbagi kepada 4. Ada 4 bagian, ada 4 tingkatan batin di dalam setiap hati manusia. Pertama, kata Al-Hakim Tirmidzi, namanya adalah sadr. Di lapisan pertama, tingkatan batin yang pertama dalam hati, itu namanya sadr. Kata-kata sadr ini dengan derivasi katanya di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 38 kali. Di antaranya surah Al-Insyirah di ayat pertama. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dada engkau, hai Muhammad? Sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Itu tingkatan batin yang pertama dalam hati, namanya sadar. Allah sebutkan sebanyak 38 kali di berbagai ayat dalam Quran. Sadar ini kalau kita ibaratkan kerajaan, sadar ini ialah tempat musyawarahnya raja dan juga para pejabat-pejabat dan penasihat negara. Itulah dalam sadar ini tempat berkumpulnya hati, 3 macam tempat berkumpulnya hati,
nafsu, dan juga akal. Kalau kita ibaratkan lagi, sodar ini kalau ibarat mata, sodar ini ialah putihnya mata. Kan mata ini ada beberapa bagian. Sodar ini bisa kita katakan putihnya mata kita. Mata kita ada beberapa bagian. Yang putih dari mata kita ini, itu ibaratnya sodar. Di sodar inilah pula tempat kita itu menghafal ilmu lewat belajar. Jadi lokasinya, ruangannya dalam jiwa kita ketika kita menghafal ilmu, letaknya itu di sodar. Di Al-Hakim Tirmidzi mengatakan, sodar ini tempat menghafal ilmu, namun lewat belajar, bukan lewat ilmu laduni. Lalu Al-Hakim Tirmidzi katakan lagi bahwa sodar ini ialah tempat godaannya syaitan. Tempat godaannya syaitan, tempat syahwat kita. Di sana sodar, tempat nafsu amarah. Batasan terakhir nafsu amarah itu berada di sodar. Sodar tempatnya godaan syaitan, tempatnya syahwat kita, dan juga tempat terakhirnya nafsu amarah berada. Nafsu amarah berada di sodar. Inna nafsa la ammaratun bisu. Surah Yusuf ayat 53. Nafsu amarah ini letaknya di sodar. Godaan syaitan pun di sodar. Syahwat kita pun di sodar. Inilah kata Al-Hakim Tirmidzi, Allah itu sengaja membatasi semua manusia itu untuk digoda sampai di sodar saja. Jadi Allah memberikan kekuasaan untuk syaitan menggoda kita, nafsu kita, syahwat kita, amarah kita, hanya Allah batasi di sodar. Itulah kata Al-Hakim Tirmidzi, merupakan nikmat terbesar Allah kepada kita. Allah ada memberikan batasan untuk syahwat kita, nafsu kita, dan syaitan menggoda di sana. Itu pun manusia banyak jatuh, banyak tertipu oleh godaan syaitan. Padahal cuma memasuki bagian yang pertama saja dalam hati kita. Ini saja manusia sudah kewalahan. Manusia banyak jatuh tergoda, padahal cuma Allah berikan izin untuk syaitan menggoda kita, syahwat kita, nafsu kita cuma di batas sodar. Ini merupakan nikmat terbesar kata Hakim Tirmidzi. Allah itu cuma membatasi menggoda kita sampai di sodar saja. Ini nikmat Allah kepada kita yang tiada terhingga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus lagi tingkatan batin yang kedua dalam hati itu namanya qalbun. Ada sodar, ada qalbun. Qalb. Di sini tingkatan batin yang kedua setelah sodar. Jadi syaitan, nafsu, dan juga amarah kita tidak sampai di sini menggoda kita, cuma di sodar. Allah batasi di sodar. Lalu yang kedua, tingkatan batin dalam hati manusia itu namanya qalbun. Qalbun ini dalam Quran dengan derivasi katanya paling banyak Allah sebutkan. Sampai 130 kali dalam Quran. Kata-kata qalbun ini dengan derivasi katanya sampai 130. Dan ini terbanyak di antara 4 tingkatan batin dalam hati. Qalbun ini yang paling banyak. Yang paling banyak adalah qalbun ini. Sampai 130 kali Allah menyebutkan kata qalbun tadi. Qalbun di sini ialah sebuah tempat letaknya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, letaknya di
adalah hati. Kalau di sadar masih menghafal ilmu, bisa diamalkan, bisa kan tidak. Sedangkan di qalbun ini ilmunya pasti diamalkan. Kenapa? Kata Al-Hakim Tirmidzi, qalbun ini letaknya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Otomatis pasti kita bisa mengamalkan dan mengajarkan. Kalau kita ibaratkan qalbun ini, kata Al-Hakim Tirmidzi, ibarat tanah haram itu, qalbun ini ibarat Mekah. Kalau kita ibaratkan sebuah mata, kata Al-Hakim Tirmidzi, ibarat hitamnya mata kita. Kan kalau fuad tadi putihnya mata, sedangkan qalbun ini merupakan hitamnya mata. Di bagiannya lebih dalam sedikit daripada sadar. Qalbun ini tempatnya ilmu nafi, dan juga tempatnya kita itu bertafakur, tadabbur, itu di qalbun. Dan qalbun ini sebenarnya, kata Hakim Tirmidzi, merupakan tempat penglihatan dan kebutaan yang sebenarnya. Jadi orang itu buta atau melihat terletak sebenarnya di qalbun ini. Karena qalbun ini merupakan tempat penglihatan dan kebutaan yang sebenarnya. Bisa kita lihat surah Al-Hajj ayat 46. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي في الصدور. Al-Hajj ayat 46. Mereka itu tidak buta matanya, namun buta hatinya yang berada di dalam sudur. Sadarnya sudur. Jadi letaknya hati memang di dalam sudur. Letaknya qalbun memang di dalam sudur. Mereka tidak buta mata, namun buta hati yang berada di dalam dada mereka, di dalam sudur mereka. Ini bagian terdalam lagi daripada hati. Ada fuad, ada qalbun. Memang terbanyaknya Allah menyebut kata qalbun sampai 130 kali dalam Quran. Di sini letaknya ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, kata Al-Hakim Tirmidzi, tingkatan batin dalam hati itu ialah fuad. 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 Fuad merupakan tingkatan yang lebih dalam lagi daripada qalbun. Allah tidak banyak menyebutkan kata fuad dalam Quran ini. Ada 16 kali Allah menyebut kata fuad dalam Quran dengan derivasi katanya. Memang sedikit beda tipis antara qalbun ini dengan fuad. Hampir maknanya mirip. Namun ada sedikit perbedaan antara qalbun dan juga fuad. Ada perbedaan sedikit, baik fuad dengan qalbun. Perbedaannya tipis. Kalau qalbun ini tempatnya ilmu nafi, sedangkan fuad ini tempat ru'yah batiniyah, penglihatan batin. Itu letaknya di fuad. Ketika seseorang bisa melihat dengan penglihatan batinnya, sebenarnya dia itu sudah mengaktifkan fuadnya. Fuad itu terdalam. Ru'yah batiniyah itu letaknya di fuad. Letak fuad ini letaknya ru'yah batiniyah, sedangkan qalbun ini letaknya ilmu nafi. Ibaratnya itu seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu penjaganya fuad. Fuad itu penjaganya Ar-Rahman, sedangkan qalbun itu penjaganya Ar-Rahman, sedangkan Rahim penjaganya fuad. Jadi hampir mirip. Namun ada sedikit perbedaan. Ru'yah batiniyah di fuad, sedangkan ilmu nafi di qalbun. Surah An-Nahl di ayat 78. Kami jadikan manusia itu melihat, mendengar,
dan memiliki fuad. Nah, jadi fuad ini di Quran ada disebutkan 16 kali. Dan dari pasti katanya di antaranya surah An-Nahl 78, kami jadikan mereka bisa mendengar, bisa melihat dan memiliki fuad. Afidah, memiliki fuad. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi disuruh ketika kita bisa mendengar, melihat, apalagi memiliki fuad, disuruh Allah untuk bersyukur. La'allakum tashkurun. Ini bagian hati yang nomor 3. Bahkan kata sebagian ulama hikmah, dalam fuad ini ada 1000 lembah atau sumber. Dalam fuad itu ada 1000 sumber cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sumber cahaya di sana. Kalau kita merujuk ke hadis, sodar ini cahayanya Islam, qalbun cahayanya iman, sedangkan fuad ini cahayanya ihsan. Jadi kalau merujuk ke hadis, bisa kita ibaratkan sodar cahayanya Islam, qalbun cahayanya iman, sedangkan fuad cahayanya ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu nur ihsannya ada di fuad. Itu kenapa dikatakan sebagai ulama hikmah ada 1000 sumber cahaya Tuhan dalam fuad manusia. Lalu yang terakhir lub, atau Al-Hakim Tirmizi, tingkatan batin hati yang terakhir, yang paling dalam ialah lub, labba, berdiam di dalam. Lub, fi'il madhinya labba. Ini tingkatan yang paling dalam. Nah, disinilah letaknya nur tauhid dan tafrid, atau cahaya yang paling sempurna. Itu letaknya di lub ini. Lub. Di orang ketika bisa tauhid tafridnya sempurna, cahaya yang Allah berikan sempurna, berarti dia sudah masuk ke bagian hati terdalamnya, yaitu lub. Di Quran Allah menyebut lub ini tidak banyak. Ada 16 kali dengan derivasi kata lub ini Allah menyebutkan dalam Quran. Sama dengan fuad 16 kali, lub pun Allah sebutkan 16 kali. Disinilah cahaya tauhid dan juga tafrid, atau cahaya yang paling sempurna. Bahkan orang yang Allah berikan kelebihan sampai di lub ini, Allah berikan perlakuan khusus. Jadi ada perlakuan khusus Allah kepada orang-orang yang memiliki lub ini. Kalau di Quran itu dikatakan ulul albab. Bisa kita lihat surah Al-Maidah ayat ke-100. Surah Al-Maidah ayat ke-100. Qul la yastawil khabis wa tayyib. Tidak sama antara yang kotor dan yang baik. Wa in a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Fattaqullah ya ulil albab. Orang yang punya lub ini, kata Allah, ulil albab, la'allakum tuflihun. Tidak akan sama, la yastawil khabis wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Selamanya tidak akan pernah sama antara yang kotor dengan yang baik. Sekalipun mengherankan, mengajaibkan akan engkau lebih banyak yang tidak baik. Fattaqullah, takwalah oleh kamu, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai lub. Wahai orang-orang yang mempunyai lub, agar kalian itu beruntung. Ini perlakuan khusus daripada Allah yang tidak ada di yang lainnya. Bagi yang ashabul fuadnya, ashabul qulubnya, ashabul sadarnya, Allah berikan perlakuan khusus bagi mereka yang ulil albab, atau yang memiliki lub tadi. Ini 4 bagi tingkatan hati Al-Hakim Tirmizi. Jadi ada sadar, ada qalbun, ada fuad, dan juga ada lub. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Ba'dul hukama ada sedikit memberikan amaliyah yang bagus agar apa? Allah Subhanahu wa taala itu membukakan bagian-bagian hati kita. Kan mungkin saat ini ketika kita mudah terpengaruh amarah kita, syahwat kita, atau sesuatu yang tidak baik kepada diri kita, mudah digoda syaitan, itu mungkin kita masih berputar di seputar sadar. Kalau sudah masuk bagian kulub, itu sudah tidak tergoda lagi dan hal demikian. Sudah bagus, apalagi sampai di fuad, apalagi sampai di lub tadi. Di sebagian ba'dul hukama, ahli hikmah itu menyebutkan di antara salah satu amaliyah kata mereka yang paling bagus untuk membukakan bagian-bagian hati agar yang dulunya kita di sodar bisa di qalbun, yang dulunya di qalbun bisa di fuad, yang dulunya di fuad bisa di luf. Di ba'dul hukama memberikan sebuah amaliyah yang cukup pendek, yaitu ketika sesudah sholat subuh, ba'da sholatis subahi, setelah sholat subuh, kita letakkan tangan kita di dada sebelah kiri, karena tempat kulub di sini. Jadi kata ba'dul hukama, letakkanlah tangan di dada sebelah kiri, seraya dia membaca ya Fattah sebanyak 70 kali. Ya Fattah, ya Fattah, wahai Allah yang membukakan. Di Allah bukakan dari sadar bisa ke kulub, kulub bisa ke fuad, fuad bisa ke luf. Di ba'da salat subuh, jadi sembahyang zuhur tidak dibaca, asar tidak, maghrib tidak, isya tidak. Cuma setelah salat subuh, tangan kanan kita letakkan di dada kita, saya membaca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Angkanya jangan kurang, jangan lebih dari 70. Karena kebiasaannya kalau ba'dul hukama menyebutkan nominal angka, di sana ada rahasianya. Nah, jadi kalau ada angka tertulis misal 70, usahakan jangan kurang, jangan lebih. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Selesai 70 kali, alangkah bagusnya kalau disambung dengan sholawat fatih 1 kali. Kalau hafal, kalau ada hafal ya Fattah, cukup. Tapi kalau kita hafal, bagusnya setelah baca ya Fattah 70 kali, disambung dengan sholawat fatih 1 kali. Jadi ini kata ba'dul hukama, Allah itu akan membukakan lapisan-lapisan hati kita, termasuk mempermudah kita mengetahui rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa membukakan rahasia Allah kecuali Allah sendiri. Dan sedangkan Al-Fattah itu adalah salah satu daripada nama Asmaul Husna.